Selamat datang di kuliah online dasar pemrograman bersama saya Drusal Ignatius Moses Setiadi. Kali ini kita akan mempelajari materi array. Nah, apa itu array? Array merupakan suatu variabel yang mempresentasikan kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama, diacu melalui indeks dan disimpan dengan aturan yang sesuai dengan definisi indeks secara kontinu dalam memori komputer. Array sering pula disebut dengan nama larik. Nah, dalam bahasa C, array adalah variabel yang memiliki banyak elemen dengan tipe data yang sama. Masing-masing elemen dalam array dapat diisi dengan nilai yang sesuai dengan tipe datanya. Masing-masing elemen diacu melalui indeks. Indeks array dimulai dari 0. Dalam bahasa C dideklarasikan dengan tanda kurung kotak seperti berikut. Di sini adalah tipe data, contohnya integer, float, double, char, dan seterusnya. Lalu nama array dan banyak elemen. Contoh di sini integer A, array 100. A ini memiliki tipe data integer dengan nama A, banyaknya elemen 100 dengan indeks 0 sampai dengan 99. Nilai pada masing-masing indeks masih kosong. Ini adalah gambaran array. Array dari indeks 0 sampai dengan array dengan indeks 99. Nah, array juga dapat diakses melalui indeks. Indeks dalam array dimulai dari 0, artinya elemen array dengan indeks 0 adalah elemen pertama. Array hanya dapat diakses dengan menunjuk elemen array, yaitu dengan indeks. Di sini ada contoh. Dideklarasikan larik A dengan jumlah elemen 5. Lalu larik A indeks 0 diisi dengan 1. Lalu kita cetak larik A indeks ke 0. Perintah pada bagian ini dapat dilakukan karena ini menunjuk pada elemen pertama. Sedangkan perintah printf %d larik A ini tidak dapat dicetak karena larik A ini tidak memiliki indeks dan ini akan dapat menimbulkan error. Selanjutnya di sini adalah pengisian array saat deklarasi. Sama halnya dengan variabel, array juga dapat diisi saat deklarasi. Hal ini juga bisa disebut dengan nama inisialisasi array. Contoh di sini saya punya array A dengan jumlah elemen 5 diisi 10, 20, 30, 40, 50. Maka ketika kita jalankan program ini, A ini akan berisi 10, 20, 30, 40, 50. Sedangkan B kita hanya isi 10. Maka yang terisi hanya pada indeks pertama saja. Sedangkan array C berjumlah 5 elemen, ini diisi 10, 0, dan 30. Yang diisi hanya pada indeks 0, 1, dan 2. Sedangkan indeks 3 dan 4 akan diisi dengan 0. Nah, berikut adalah operasi-operasi pada array. Saya akan jelaskan langsung melalui code block. Nah, saya ingin membuktikan contoh tadi bahwa array yang diakses tanpa indeks akan menimbulkan error. Kita coba. Nah, di sini terdapat hasil 12686 732. Nah, kita lihat ini yang di print apa. Untuk lebih jelasnya kita coba tambahkan dengan \n. Kita compile ulang. Nah, ternyata 1 adalah isi dari elemen pertama array larik A.
Sedangkan 2686732 ini adalah isi dari larik A. Ini tidak memiliki arti. Jadi kita tidak bisa mencetak array tanpa menunjuk indeks. Selanjutnya, kita juga bisa mengisi array dengan menggunakan looping. Nah, dengan menggunakan looping, misalnya di sini ada array dengan jumlah elemen 100. Saya punya variabel i. Variabel i ini digunakan untuk looping dan menunjuk indeks. I dimulai dari 0 sampai dengan lebih kecil dari 100, lalu di plus-plus. Dalam looping kita berikan perintah a indeks ke i sama dengan i plus 1. Maka indeks ke i akan diisi dengan i plus 1. Nah, selanjutnya di sini untuk mengetes apakah benar isi dari a indeks ke i diisi dengan i plus 1, kita bisa tambahkan perintah looping lagi. Nah, ini hasilnya. Maka A yang ke 0 diisi dengan 1, atau A yang ke I diisi dengan I plus 1. Ini ada contoh pengisian array dengan looping. Contoh kode berikutnya adalah contoh kode untuk mengisi array dengan jumlah tak tentu. Di sini terdapat static integer max L sama dengan 5. Ini adalah maksimal elemen array. Lalu di sini adalah deklarasi array dengan jumlah max L dengan jumlah maksimal elemen max L. Lalu di sini n ini adalah jumlah elemen yang terisi. Lalu x di sini adalah variabel untuk menyimpan nilai yang akan dimasukkan ke dalam array. Pertama kali kita masukkan nilai. Jadi nilai masukkan A yang ke N, berarti A dimulai dari 0. Lalu kita scan F, X, dan kita cek apakah X tidak sama dengan 99 dan N lebih kecil dari max L. Jadi looping akan berhenti jika nilai X sama dengan 999 dan N lebih besar sama dengan max L. Nah, selanjutnya di dalam looping A yang ke N berarti A yang ke 0 diisi sama dengan X, lalu N di plus-plus. Lalu di sini kita mengisikan nilai X lagi. Dan ini di looping ketika keadaan true. Berikutnya ini adalah pengecekan. Jika N lebih besar sama dengan max L, maka array penuh indeks ke N tidak dapat dimasukkan. Lalu di sini printf jumlah elemen yang terisi adalah N. Nah, untuk membuktikan kita coba coding ini. Kita running. Nah, ini hasil runningnya. Masukkan A yang ke 0. Misalnya kita isi dengan 5. Lalu kita isi 94 kali. Maka jumlah elemen yang terisi adalah 1. A yang ke 1 diisi 94 kali ini tidak masuk. Kenapa? Karena 94 kali digunakan untuk nilai yang menghentikan looping. Kita coba jalankan lagi untuk mengetes maksimal elemen. Kita isi penuh, misalnya A yang ke 09, A yang ke 17, A yang ke 23, A yang ke 35, A yang ke 48, dan A yang kelima ini harusnya tidak masuk. Kita coba isi dengan 1. Nah, array penuh. Jadi ketika kita memasukkan A yang kelima, kita diberikan notifikasi bahwa array penuh, indeks kelima tidak dapat dimasukkan. Jumlah elemen yang terisi adalah 5. 5 dihitung dari 0 sampai dengan 4. Contoh kode berikutnya adalah mencari rata-rata array. Dengan array, kita sangat mudah untuk mencari rata-rata nilai dari array tersebut. Di sini ada array A
berisi 5 elemen, 10, 20, 30, 40, dan 50. Ini juga disebut dengan inisialisasi array A. Lalu di sini ada array I, array N. Array I digunakan untuk looping, array N digunakan untuk menyimpan jumlah elemen. Lalu di sini ada array rata, ini variabel untuk menyimpan nilai rata-rata. N sama dengan size of A dibagi size of A array 0. Jadi A itu adalah array dengan jumlah elemen 5 dibagi ukuran dari A yang ke 0. Ini untuk mendapatkan jumlah elemen A, maka N akan mendapatkan nilai 5. Lalu di sini menggunakan looping for I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I plus plus, maka array rata sama dengan array rata plus A ke I. Nah, ini akan dijumlah dari masing-masing nilai 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 tambah 50. Hasil penjumlahan itu akan masuk ke dalam variabel array rata. Setelah selesai looping, array rata diisi dengan array rata dibagi N. Jadi hasil penjumlahan 10 tambah 20, 30, 40, 50 dibagi dengan 5. Hasilnya dicetak array rata dari array A didapatkan sama dengan array rata. Untuk membuktikan kita coba coding ini. Nah, ini hasil rata-rata dari array A adalah 30. Nah, mungkin apabila kalian masih belum paham, kita cek lagi. Kita bisa print jumlah nilai rata-rata di jumlah nilai atau mungkin sum dalam array A. Ini jumlah nilai atau sum dalam array A 150, rata-ratanya 150 dibagi 5 jadinya 30. Selanjutnya ini adalah contoh kode untuk mencari nilai terbesar. Ini ada array A dengan jumlah elemen 5 yang isinya 5, 27, 39, 10, dan 8. Lalu di sini ada I untuk looping, N untuk menyimpan jumlah elemen, dan integer terbesar kita inisialisasi dengan A yang ke 0. Jadi memang dibutuhkan inisialisasi integer terbesar atau variabel terbesar ini dengan A yang ke 0. Lalu N didapatkan dari size of A dibagi size of A yang ke 0 didapatkan 5. Lalu kita looping sebanyak 1 sampai dengan I lebih kecil dari N. Kenapa dimulai dari 1 bukan dari 0? Karena A yang ke 0 sudah secara default menjadi nilai yang terbesar. Lalu di dalam looping tersebut kita berikan if jika terbesar lebih kecil dari A yang ke I, A yang pertama, A yang kedua, dan seterusnya, maka terbesar sama dengan A yang ke I. Maka ini akan di looping sebanyak 4 kali, bukan 5 kali tapi 4 kali. Selanjutnya, setelah looping selesai, maka didapatkan nilai terbesar array A yaitu dari terbesar. Dan ini kita cetak. Kita coba codingnya. Nah, ini nilai terbesar adalah 39. Kita cek 5, 27, 39, 10, dan 8 yang terbesar betul yaitu 39. Kode berikutnya ini adalah untuk mencetak nilai array secara terbalik. Sebetulnya ini sama kalau kita sudah paham dengan looping, apalagi looping dengan for, kita bisa memanfaatkan for untuk mencetak isi array secara terbalik. Di sini misalnya ada A 5 elemen 10, 20, 30, 40, 50. Ada I dan N, ini untuk looping, N untuk jumlah elemen. Lalu di sini I sama dengan N-1. Kenapa N-1? Karena jumlah elemennya 5 tapi indeksnya yaitu jumlah elemen -1, yaitu indeks yang keempat sampai dengan indeks yang ke-0. Jika dicetak secara terbalik maka akan dicetak dari 50 sampai dengan 10. Kita tes. Nah, ini benar. Sekian materi saya tentang array. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya.